Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini saya bisa bersilaturahmi kembali setelah sekian lama tidak hadir. Ya, salah satunya karena jarak yang jauh. Ya, saya kemarin masih di NTT. Alhamdulillah, pekan ini ada libur panjang dan saya juga kena mutasi. Alhamdulillah saya lebih dekat lah, setidaknya saya mutasi ke Bali, ke Badung. Nanti kalau bapak-bapak atau siapa saja dari sini wisata ke Bali, ya insya Allah bisa mampir ya di kantor saya. Ya. Baik, karena lama saya juga agak lupa ini sampai di mana bahasan di sini. Karena saya baca buku ini di tiga tempat ya, 3 pengajian. Ada yang ingatnya nih bapak-bapak sampai di mana? Kalau saya yang ini lupa, apalagi jamaah ya. Ya udah, ya masih di Al-Baqarah ya. Seingat saya terakhir Fal Akhlaqu halaman 31, halaman 31. Fal akhlaqu wal amalu murtabitoni daiman fi syariatina. Itu yang terakhir kita bahas ya. Saya coba mengulang kembali sedikit. Akhlak dan amal itu selalu berkaitan dalam syariat kita, dalam syariat Islam. Jadi setiap amal itu ada akhlaknya, ya, ada akhlaknya. Nah, kesimpulan ini dari penulis itu berdasarkan ayat Al-Quran yang sebelumnya dibahas, yaitu mengenai perkawinan. Ya, mengenai perkawinan, ayat 231, saya ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dirara lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Kalau engkau menceraikan istri dan sudah sampai masa iddahnya, maka tahanlah dengan baik atau cerai dengan baik. Wala tumsikuhunna diraral lita'tadu. Ya, dan kau jangan menahannya untuk membuat madarat kepada si perempuan itu. Nah, saya baca terakhir ayatnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ayat ini berkaitan dengan perceraian, tapi diakhiri dengan bertakwalah, gitu.
Karena dalam hal berumah tangga atau bercerai ya, ada suami bahkan ya bukan ada lagi, banyak ya, banyak. Jadi istri itu ya dicerai tidak, ya ditunaikan haknya juga tidak, gitu ya. Dinafkahi tidak, pisah rumah tidak dinafkahi, tapi tidak juga dicerai begitu. Nah itu kan tipe yang tidak berakhlak, ya, tipe yang tidak berakhlak. Nah, kalau bahasa Sundanya dulu sudah saya sampaikan ya, ada istilah ayam itu dikurkur teu diawur, dicangcang teu diparaban, bahasanya itu. Apa itu terjemahnya? Jadi kurkur itu dipanggil ayam itu ya, dipanggil. Biasa kalau kurkur itu kan mau diawur itu dikasih makan gitu. Ini tidak, hanya dipanggil-panggil gitu aja gitu. Nah, dicangcang itu diikat, teu diparaban, tidak dikasih makan begitu ya. Itu tuh ibaratnya ya, istri dinafkahi tidak, dicerai juga tidak gitu. Nah di sini dicela hal tersebut, itu tidak boleh. Wala tumsikuhunna diroro, itu jangan menahan itu untuk membuat madarat begitu. Ya, tidak dinafkahi, tidak dicerai, dan dia juga karena belum dicerai tidak bisa nikah lagi dengan yang lain begitu. Nah di akhir ayatnya wattaqullah ya, bertakwalah kepada Allah dalam hal tadi, dalam hal punya istri itu ya. Nah, orang yang bertakwa ya, orang yang dalam hatinya itu hadir pengawasan Allah, nah dia akan taat dengan ayat ini ya, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada istrinya ya. Jadi selalu dihubung-hubungkan, walaupun bersifat amal adiyah gitu ya, nikah atau apa begitu, tapi ada akhlaknya, ya, seperti tadi ya, bahasa ringkasnya itu imsak bil ma'ruf atau tasrih bi ihsan ya. Di ayat lain itu kalau rumah tangga ya rumah tangga yang baik, kalau dicerai cerai baik juga begitu. Itu tata keramanya. Nah, secara umum di penulis ini akhlak dan amal itu selalu berkaitan. Jadi ketika ada amal itu ada akhlaknya ya. Contoh lainnya sebenarnya masih di Al-Baqarah ya, sedekah sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayah, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau merusak atau membatalkan sedekahmu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan adza itu menyakiti ya, menyakiti yang diberi sedekah begitu. Jadi sedekah itu disebut-sebut terus udah ngasih si anu begitu. Atau menyakiti, umpamanya ngasihnya pakai tangan kiri atau ditendang gitu sebagainya gitu. Itu tidak boleh, itu nggak jadi batal sedekahnya begitu. Begitu juga seperti haji ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah itu akhlaknya. Ketika haji itu jangan ada rafas ya. Rafas itu perkataan jorok ya. Perkataan jorok ya. Wala fusuk ya, jangan ada perbuatan fasik ya, perbuatan dosa begitu. Wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan begitu. Jangan banyak berdebat begitu. Nah, biasanya ketika haji itu sensitif katanya, karena posisi capek itu ini, kadang jalan pun kesini pun jadi berdebat dan sebagainya. Nah itu akhlak ya, termasuk ya dalam Islam itu ya, yang sekarang memang lagi masih berjalan perang ya, perang pun ada akhlaknya ya, dan itu sudah dicontohkan ya oleh saudara-saudara kita di Palestina ya, mereka yang diserang itu ya tentara begitu, yang dibunuh itu tentara begitu ya. Nah berbeda dengan berbalik dengan Israel sendiri ya, di mana yang diserang itu mereka beraninya rakyat sipil begitu. Tayyib.
Eh, tapi justru dengan adanya akhlak, dengan menunjukkan akhlak dalam amal itu, ya orang banyak tertarik gitu, banyak tertarik gitu. Nah, sehingga banyak ya sekarang di Eropa itu yang apa namanya masuk Islam begitu dengan melihat fenomena di Palestina ini. Begitu juga hal-hal lainnya ya, ketika orang dalam setiap amalnya itu pakai akhlak, itu akan menarik ya, menarik orang lain begitu untuk simpati, untuk apa namanya menyukai Islam, sehingga yang tadinya non bisa masuk Islam. Thayyib, itu kalau tidak salah sudah kita bahas. Kita lanjutkan di ayat 32. Summa aradat as-suratul mubarakatu lana qissata Taluta wa Jalut. Ya. Kemudian surah Al-Baqarah ini menyampaikan kisah Talut dan Jalut. Ya. Wahia tahki an ta'ifataini min bani Israel ma'al istikhlafi fil ardi, di mana kisah ini menceritakan dua kelompok Bani Israel mal istikhlafi fil ard, ya, beserta dengan istikhlaf itu menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di muka bumi atau mengurus bumi. Jadi makna khilafah itu ya pemimpin dan mengurus begitu. Fasilatil ula minhum, satu kelompok itu gagal fil muhimmati, dalam tujuannya, bisa babi al khaufi min liqa'il aduwi, disebabkan takut ketemu dengan musuh, at-tawali indal liqa, berpaling ke belakang ketika bertemu musuh, isyanihim li nabiyihim alaihi salam, dan mereka juga bermaksiat atau menentang kepada nabinya. Qiyasun nasri wal hazimati, mereka berpatokan kemenangan itu dauman, selalu atau selamanya, bil ma'ayir al madiyah fakot, dengan ukuran-ukuran yang bersifat materi, dunal akhdi, tanpa mengambil atau menjadikan fil itibari bil maqayis ar-rabbaniyah al-imaniyah, dengan tidak mengambil pelajaran ya, dengan ukuran-ukuran ketuhanan yang bersifat keimanan. Ya. Kisahnya panjang ya, bahkan di sini pun di Al-Baqarah ini sampai 2 halaman ya, 2 halaman. Walaupun mungkin jamaah sudah pernah mendengar kisah ini, tapi tidak ada salahnya kita untuk mengambil pelajaran, kita baca. Yang pertama di ayat 246. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Tidaklah engkau perhatikan ketika para pemuka Bani Israel setelah Nabi Musa, mereka berkata kepada nabinya ya, meminta ib'as lana malika ya, utuslah kepada kami seorang raja nuqatil fisabilillah, sehingga kami bisa berperang di jalan Allah. Qala, nabi mereka berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, ya, siapa barangkali kalau diutus kepadamu itu raja, engkau tidak akan berperang di jalan Allah. Maaf, hal asaitum in kutiba alaikumul qital,
barangkali kalau diwajibkan kepadamu itu berperang, Allah tuqatilu, engkau tidak akan berperang. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Mereka mengatakan, bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, sementara kami sudah dikeluarkan dari negeri kami dan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Ketika diwajibkan kepada mereka berperang, mereka pun berpaling kecuali hanya sedikit. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kisah Bani Israel, kita feedback ke belakang ya, kembali ke belakang tentang perjalanan Bani Israel ya. Saya juga lupa ini sudah disampaikan atau tidak, saya ulang lagi secara ringkas ya. Israel ini merupakan nama daripada Nabi Yakub ya. Nabi Yakub alaihi salam ya, di mana Israel itu ada yang menyatakan itu bahasa Ibrani, Isra itu abdun, il itu Tuhan, jadi hambanya Allah. Ada juga yang menyebutkan Israel itu artinya yang biasa beribadah pada malam hari, karena Nabi Yakub ini rajin beribadah sholat malam ya, ibadah malam. Ada juga yang menyebutkan ya Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya 4 istri ya, dan punya 12 anak ya. Saya juga lupa itu nama-nama istrinya. Ada Rahil ya, karena yang ingat itu Rahil itu melahirkan Nabi Yusuf dan Benyamin ya. Yang lainnya itu kakaknya Rahel. Jadi Nabi Yakub ini menikahi adik kakak ya. Adik kakak. Nah, dari Rahel ini ya, Yusuf dan Benyamin itu anak-anaknya itu baik begitu ya, dan disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, sementara dari istrinya yang lain itu akhlaknya kurang baik ya, sehingga nanti kisah rincinya dibahas di surah Yusuf ya. Surah Yusuf sampai saudara-saudaranya ini mau membunuh Nabi Yusuf alaihissalam ya. Diriwayatkan juga kenapa Nabi Yakub sangat menyayangi Yusuf ya, di samping akhlaknya baik ya, juga ibunya ini meninggal ketika melahirkan Benyamin gitu, sehingga disayang betul oleh Nabi Yakub dan bikin cemburu saudara-saudaranya gitu. Baik. 12 ini kisah ringkas ceritanya ya, di surah Yusuf itu kan akhirnya ditarik ke Mesir ya, dari perkampungannya itu ditarik ke Mesir, kemudian ditempatkan di sebuah daerah ya, ada mungkin reklamasi atau apalah, karena Nabi Yusuf itu menteri ya, 12 saudara itu ditempatkan, dan di situ mereka beranak pinak ya, dan menamakan sebagai Bani Israel, 12 suku ya, 12 keturunan itu ya. Sampai akhirnya Nabi Yusuf pun meninggal ya, kemudian muncul beberapa raja di Mesir, sampai akhirnya ada raja yang zalim ya, yaitu Firaun ya, di mana Firaun ini memperbudak Bani Israel tadi ya, memperbudak Bani Israel sampai kezalimannya itu semua anak laki-laki dibunuhnya ya, dan diutuslah ya, Nabi Musa alaihi salam ya, untuk melawan Firaun. Ringkas cerita Bani Israel ini dibawa nyebrang Laut Merah ya, Firaun ditenggelamkan ya, kemudian menuju ke istilah mereka itu tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina ya, Palestina atau Sam. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun tidak sempat masuk sana ya, karena meninggal ya, sebelum sampai ke sana. Nanti digantikan pemimpinnya itu oleh Yusa ya, di mana Yusa ini yang
menyertai Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir. Itu. Kemudian masuk ya dan hidup di sana ya di Palestina sampai diturunkannya nabi-nabi dan tidak disebutkan semuanya. Nah, di sini pun disebutkan idz qalu li nabiyyin. Nah, ketika mereka berkata kepada nabi mereka. Nah, itu tidak disebutkan namanya, dan menurut para ahli tafsir, nabi saat itu adalah Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel. Nah, dan saat itu ada seorang raja yang zalim yang namanya Jalut, ya, Jalut gitu. Nah, akhirnya mereka meminta kepada Nabi Samuel itu untuk diberikan seorang raja gitu. Baik. Nah, jadi itu kronologisnya. Nah, kemudian nanti setelah Jalut dikalahkan, dibunuh oleh Daud gitu. Nah, kalau sebelumnya pemerintahan di Bani Israel itu hanya seorang nabi gitu, tapi Tolut ya ada nabi, ada raja. Nah, kemudian nanti generasi Daud dan Sulaiman ya dia nabi, dia juga raja itu. Nah, nanti setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, datanglah yang merusak Palestina itu ya, yaitu Raja Bukhtun Nasr ya, di mana semua rusak gitu. Dan di situ nanti muncul kisah Nabi Uzair ya, Nabi Uzair. Thayyib. Ya nggak tahu ini bisa nempel apa enggak ya. Pokoknya dengar aja lah. Ya, insyaallah kita niatkan ya membaca, mengkaji, berupaya mengamalkan Al-Qur'an ya, karena ini merupakan wajibatuna nahwal Qur'an ya, kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, yaitu ya membaca, ya mengkaji dan mengamalkan ya. Besar harapan ya, mudah-mudahan ini jadi saksi bagi kita semuanya ya di akhirat nanti bahwa kita sudah berusaha untuk mengkaji Al-Qur'an. Tayyib. Ayat berikutnya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa, ada ini nih ada ayat yang menarik. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kata nabinya, kalau nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan ikut berperang. Nah, kenapa ada perkataan seperti itu? Karena Nabi Samuel udah tahu di antara karakter daripada Bani Israel itu penakut. Ya, itu penakut. Ya. Dan ya sampai sekarang ya mereka pun penakut sebenarnya ya. Mereka ya beraninya pakai jet-jet tempur dan sebagainya begitu. Tapi mereka mengatakan ya, tidak ada alasan lagi kami untuk takut. Kami sudah diusir dari rumah-rumah kami, anak-anak kami juga diusir begitu. Dan ternyata ketika diwajibkan berperang, tawallau ila qalilan minhum, yang ikut itu hanya sedikit saja gitu. Baik. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Nabi Syam itu mengatakan bahwa Allah telah mengutus kepada mereka itu Talut sebagai raja. Mereka mengatakan anna yakunu lahul mulk, bagaimana dia bisa jadi raja kepada kami sementara kami yang lebih berhak terhadap raja itu. Dan Talut ini tidak diberikan keluasan daripada materi itu. Nabi mereka mengatakan innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih Talut kepada kalian, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah telah menambahkan ya, melebihkan di Talut ini kelebihan ilmu dan fisik ya, fisik yang kuat. Wallahu yutimul mulkahu may yasha, dan Allah memberikan kerajaan itu sekehendaknya. Wallahu wasi'un alim,
Ya, dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Ya. Tolut tadi kan ada 12 itu ya. Nah, Tolut ini turunan dari Benyamin gitu. Sementara yang berkuasanya ya yang vokal-vokal gitu itu turunan dari Yahuda, ya saudaranya yang lain gitu. Nah, jadi mereka pengennya dari kelompok Yahuda begitu. Nah, kemudian mereka mengatakan alasannya itu Tolut itu tidak kaya begitu, materinya kurang begitu, kurang uangnya. Oh tidak, standar kepemimpinan itu bastotan fil ilmi wal jism ya. Dia harus kuat fisiknya ya, dan dia juga harus banyak ilmunya gitu. Jadi patokannya bukan kekayaan ya. Ya ini nih standar dari Al-Qur'an untuk memilih pemimpin itu yaitu. Baik. Kemudian yang ada kaitannya dengan ini ayat berikutnya ya 249, falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mumtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya. Ketika Talut itu berangkat dengan pasukannya, qala innallahu mutalikum binahar, Allah akan menguji kalian dengan sungai ya. Jadi berjalan mau berperang dalam keadaan terik panas gitu, mau lewat sungai. Nah, ujiannya faman syariba minhu falaysa minni, yang minum air sungai itu ya bukan kelompok kami, kata Talut gitu. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, siapa yang tidak makan tidak minum itu kelompok kami. Illa mani tarafa ghurfatan biadi, kecuali yang minum satu ciduk ya dengan tangannya saja, satu kali saja. Bayangin lagi jalan jauh gitu kan, panas, haus ya, lihat sungai ya, mungkin mulut aja langsung dibeginikan di air itu ya. Tapi ujiannya nggak boleh itu gitu. Ini ujian tentara itu seperti itu ya. Menguji keimanannya ya, menguji keimanan dan ketaatannya kepada pemimpin ya, ketaatannya kepada pemimpin ya. Dan ini banyak ya sejarah dalam Islam pun ya dalam perang itu ujiannya berat begitu ya. Salah satu contohnya itu ketika perang menaklukkan Al-Quds ya, Palestina ya, di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah ya. Itu makanan sudah habis katanya. Jadi setiap hari mereka itu hanya makan sebutir kurma, sisanya minum air terus gitu. Ya, ujiannya seperti itu, tapi mereka kuat begitu. Itulah ujian keimanan ya. Sekarang juga ya, ini ingat saudara-saudara kita di Palestina sana ya tentara-tentara itu kuat-kuat begitu ya. Saya mungkin sudah cerita di sini dan banyak juga tayangan-tayangan di YouTube ya, di grup-grup WA itu bagaimana syaratnya menjadi tentara Brigade Al-Qassam itu ya, sayap militer Hamas itu ya, salah satunya harus hafal Al-Qur'an minimal kalau tidak salah 18 juz ya, sampai 13 juz gitu. Kemudian harus ada rekomendasi dari imam masjid bahwa dia selama 3 bulan tidak pernah ketinggalan berjamaah subuh begitu ya. Kemudian saya juga ngobrol waktu ada orang Palestina ke sini itu ya, hadisnya itu hadis arba'in, mereka harus hafal begitu ya. Mereka juga rajin berpuasa, qiyamul lail begitu ya. Mereka kuat-kuat ya, kuat-kuat dari sisi
kejiwaan, ya, begitu juga fisik mereka kuat-kuat, ya, kuat-kuat. Nah ini ujiannya seperti itu ya. Jadi tidak boleh minum yang banyak kecuali hanya seciduk dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Ya. Nah orang yang yang menciduk dengan air itu fasaribu minhu ila qalilan minhum, hanya sedikit saja. Ya, kemudian yang meminum banyak tadi mereka mengatakan qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Kita tidak bisa kuat ini melawan Jalut dan tentaranya begitu. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, sementara orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, mereka mengatakan banyak pasukan yang sedikit yang bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah, ya. Baik. Di ayat berikutnya walamma barazu li jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum biidznillah wa qatala Daudu Jalut. Jadi ketika sudah bertemu dengan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa ya kepada Allah supaya Allah itu memberikan kesabaran, ya, menguatkan bahasa akdamana, ya, kaki-kaki mereka untuk berperang, dan maka mereka minta pertolongan atas orang-orang yang kafir, dan mereka pun fahazamuhum, mereka mengalahkan Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut begitu. Nah, di mana Daud ini, ya, membunuhnya katanya pakai ketepel, cuma nggak tahu pakai ketepelnya kayak apa gitu, karena Jalut itu orangnya tinggi gitu, tinggi besar gitu. Nah kemudian Daud ini menikah dengan anaknya Tolut, ya, dengan anaknya Tolut. Nah, setelah Tolutnya meninggal, Daud menjadi raja sekaligus menjadi nabi sebagaimana yang disampaikan tadi, ya. Jadi ya nabi juga raja. Nanti turun lagi kepada anaknya Sulaiman, ya, Sulaiman. Baik. Nah, jadi dua kelompok itu yang maksud dari tadi di kitab ini, yaitu itu tadi, ada yang minum dengan banyak dan mereka jadi penakut, ya, karena mereka berukuran ini pasukan kita kecil begitu, pasukan mereka sedikit, pasukan mereka banyak, ya, mereka kuat-kuat, tinggi besar begitu. Nah, standarnya itu yang mereka lihat begitu, ya. Tapi orang-orang yang yakin dengan pertolongan Allah, ya, tidak melihatnya tidak itu, ya. Kalau Allah berkehendak memberikan pertolongannya, ya, dia akan diberi kemenangan. Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa najahat at-taifah as-saniyah, ya. At-taifah as-saniyah itu yang tadi yang sedikit itu, mereka sukses, ya, berhasil meraih kemenangan bisa babi saja'atiha, sebab keberanian mereka, wasidqiha, dan membenarkan mereka, ya, atas janji Allah, wa ta'atiha, dan ketaatan mereka kepada pimpinannya, wa quwwati yakiniha wa tawakkuliha, dan kekuatan keyakinan dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah mereka mendapat kemenangan, ya, kemenangan. Wa hadhil qissatus sabiqatu, kisah yang ini yang disampaikan tadi, litakid, untuk menguatkan ala ahammiyatil qital, pentingnya berperang, ya. Urgensinya berperang, lihimayatil manhaj, untuk menjaga manhaj. Jadi kemarin disampaikan, ya, manhajul hayat, ya, itu agama, ya, untuk menjaga agama ini, ya, pola daripada kehidupan atau kurikulum daripada kehidupan itu harus dijaga, ya, karena diantara tujuan perang itu, ya,
supaya bisa tegaknya ajaran Islam ini, ya, tidak ada yang mengganggu, kemudian bisa berdakwah dengan tidak ada gangguan, dan yang ketiga melindungi umat Islam yang lemah begitu. Nah, maka itu ada kewajiban berperang, sampai sekarang pun berperang itu ya masih diwajibkan begitu. Ketika kondisi-kondisi tadi, umpamanya ada yang menyerang umat Islam, ada yang mengganggu tegaknya syariat dan sebagainya begitu. Nah, termasuk ya saudara-saudara kita di Palestina itu ya membela agama, ya membela kaum muslimin yang lemah, ya mereka ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik. Lihimayatil manhaj wa annal jubanaa wal khaifin, sesungguhnya orang-orang yang penakut, ya jadi penakut secara hati dan penakut juga secara fisiknya. La yaslahuna lihamli al-mas'uliyah, tidak pantas untuk menanggung tanggung jawab ini, wa adail amanati ar-rabbaniyah, dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi orang-orang penakut ya untuk berperang itu ya tidak pantas. Umat Islam itu harus berani, ya harus berani. Saya lupa ya udah menyampaikan atau belum di sini, ya kita ini harus punya kekuatan, ya dalam surah Al-Anfal itu kita diperintahkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya persiapkan untuk melawan musuh itu dari kekuatan kalian gitu. Nah, al-quwwah ini kan bersifat umum, ya bersifat umum. Kalau kita membaca Al-Quran dan Al-Hadis, setidaknya ada 5 kekuatan yang harus disiapkan untuk melawan musuh itu. Yang pertama al-quwwah al-fikriyah, ya kekuatan pikiran, kekuatan otak, ya harus pintar begitu. Pintar bikin senjata, pintar strategi perang dan sebagainya gitu. Ya, di sisi lainnya umat Islam itu intinya harus pintar. Ya, makanya ayat yang pertama turun itu Iqra, bacalah gitu. Nah, kemudian yang kedua al-quwwah ar-ruhiyah, kekuatan jiwa. Ya, jiwa harus kuat, bukan hanya otak saja yang pintar, tapi jiwanya juga harus kuat. Nah, disimbolkan kekuatan jiwa ini yaitu dengan turunnya surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila al-ayah. Ya, itu perintah qiyamul lail, salat malam. Jadi untuk menguatkan jiwa-jiwa seorang muslim yaitu dengan qiyamul lail, dengan salat malam, ya. Kemudian yang ketiga al-quwwah al-maliyah, atau al-quwwah al-jasadiyah dulu ya. Al-quwwah al-jasadiyah, kekuatan fisik. Ya, harus kuat. Umat Islam itu tidak boleh lemah, tidak boleh sakit-sakitan, dan harus kuat, ya. Dengan pola pola hidup yang baik, ya. Makan, tidur dan sebagainya. Nanti kita akan baca tentang pola hidup yang baik itu salah satunya dalam surah Al-Maidah, ya, Al-Maidah. Ya, jadi hidup itu makanan yang halal, yang baik, bergizi, ada manfaatnya, dan tidak boleh berlebihan. Nah, karena ini biasanya yang berlebihan ini yang menyebabkan masalah dalam tubuh gitu. Ya. Ya berlebihan minum yang manis-manis, ya nanti kan jadi diabetes begitu, ginjalnya rusak dan sebagainya begitu, ya. Nah itu al-quwwah al-jasadiyah, kekuatan fisik, ya harus kuat, ya. Dan harus dicontohkan oleh Nabi rajin berolahraga begitu, ya. Nabi itu ya pegulat, Nabi itu gitu. Sehingga ketika di Makkah mengalahkan juara pegulat Makkah, Rukanah namanya, sampai berkali-kali, ya, dan menjanjikan kalau kalah masuk Islam Rukanah ini gitu, ya. Nabi juga ketika di usia sepuhnya, dalam hadis itu disebutkan biasa jalan dari Madinah ke Kuba, Masjid Kuba, ya, itu dengan jalan kaki bolak-balik. Ya, saya juga belum pernah ke Masjid Kuba itu. Katanya sekitar 7 sampai 8 kilo. Ya, itu dengan jalan kaki. Ya, jadi kalau mau mencontoh ya, dan harinya disebutkan Sabtu katanya. Sabtu.
Nah, 8 kilo berarti dari sini kemana nih kurang lebih? Ke, ke Mujahidin, ke Ciputat kayaknya. Ya, jadi ya itu jalan kakinya. Di usia setelah di Madinah kan sudah sepuh, udah 50 tahun ke atas gitu. Ya. Ya pas ini hari Sabtu bisa dipraktekkan ya. Jadi fisiknya harus kuat begitu. Fisik harus kuat. Baik. Kemudian yang keempat al-quwah al-maliyah, kekuatan materi atau finansial. Ya, disebutkan jihad itu bil amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa. Yang kelima ya al-quwah al-ittihadiyah, kekuatan persatuan. Umat Islam itu harus bersatu gitu. Nah, kalau kita melihat saudara kita di Palestina ya, al-quwah al-fikriyah, mereka itu pintar-pintar ya. Penelitian mereka itu luar biasa ya. Bagaimana meneliti bikin senjata rudal ya, bagaimana strategi mereka membobol Iron Dome-nya Israel itu begitu. Kemudian ar-ruhiyahnya mereka juga kuat, seperti tadi syarat masuk tentaranya itu ya, rajin qiyamul lail, berjamaah 5 waktu, hafal Quran dan sebagainya begitu. Nah, al-jasadiyah kuat, mereka juga kuat fisiknya, bahkan melebihi tentara-tentara khusus katanya. Ya, mereka kuat berhari-hari tinggal di suatu posnya itu hanya dibekali dengan roti kering sama Al-Quran sama mushaf begitu. Nah, al-quwah al-maliyah, nah ini kekuatan finansial mereka itu kurang ya, sehingga mereka banyak mengatakan para ulamanya, nahnu la nahtajur rijal, nahnu nahtajul mal, itu kata mereka. Kami tidak butuh orang, tidak butuh laki-laki lagi, tapi kami butuh harta gitu. Makanya tuntutan bagi kita kalau mau berjihad ya tidak perlu kita ke sana. Rijalnya sudah cukup begitu. Yang perlu kita kirim itu adalah finansialnya gitu. Dan yang kelima ya persatuan. Ya memang negara Arab ini belum totalitas ya dalam tanda petik bersatunya ya. Kalau kita kan membayangkan udah aja diserang itu sama Yordan, Saudi, Mesir itu kan habis semua begitu. Tapi kan tidak gitu. Baik, ini sudah jam 6 juga ini. Waktu terbit 56 ya, lewat 10. Dilewatkan 10. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Sekarang ada nggak ancaman dari Allah? Kalau sekarang kita lagi damai, kita damai. Kalau sebenarnya benar ya apa? Kalau perempuan kan jihadnya itu haji dan umroh, atau punya mati itu dapat sahih insya Allah tadi. Kalau perempuan, kalau istri nggak berperang, kalau istri tidak berperang, pada biasanya perempuan itu berperang, nggak berperang. Nah kalau bagi kita nih, bagi kita orang Indonesia atau bagi kita orang Muslim, ada nggak ancaman dari Allah? Kalau kita minta izin dulu, kalau saya pernah banyak dulu itu dari Rasulullah, minta izin sama Rasulullah, saya izin kira-kira nggak perangnya, saya kasih nama anak saya atau istri saya atau apa orang tua saya misalnya. Ada nggak ancaman dari Allah kepada orang lain yang berperang? Apakah disebut misalnya orang Muslim atau neraka atau apa? Ya. Jadi biar kita tahu, kadang-kadang kita sudah kita diperasin aja untuk girahnya aja supaya nggak mau misalnya kita lebih, kita nggak mau. Berdoakan aja nggak mau, apalagi mau perangnya, bagi Palestina. Jadi sekarang ada nggak ancaman dari Allah kepada kita nih? Saya itu misalnya, kalau saya nggak punya kita, kalau nggak semangat, aku nggak mau misalnya. Kalau tadi kan bisa bilang,
oh negara kita sudah cukup Rizal mereka di sana sudah orang, kamu kirimnya harta misalnya. Tapi kalau kita ada misalnya nih, laki-laki harus berperang. Nah, kalau kita nggak mau ikut misalnya, kita lah ya upacara berperang. Ada nggak ancaman dari Allah? Yang kedua, tadi Ustaz cerita salah satu 5 syarat tadi itu untuk Islam itu kuat itu salah satunya pintar, harus cerdas, harus pintar, jadi harus berilmu, nggak boleh bahkan tadi harus habis Al-Quran kalau salah satu syarat di ayat Al-Kasam Muhammad 18 juz atau di 13 minimal, atau kepintaran yang lain lah, ilmu yang lain, selain yang lain yang selain dari ilmu. Nah sekarang dengan komisi yang lagi rame Ustaz, yang di media lagi di Indonesia yang lagi rame, kata menterinya pendidikan itu cukup dari SD, SMP, SMA, justru wajib ya kan, pakai sepinya baru lucu. Nah itu kan berarti kita nggak pintar loh. Ada nggak ancaman dari Allah Ustaz bagi orang yang malah menjadi pintar loh? Ancamannya apa? Baik, yang pertama tadi mengenai ancaman yang tidak ada berperang ya. Yang pertama kalau di ayat At-Taubah 24 ini bahasa Allah itu yang kalau orang tua kalian, anak kalian dan yang tadi disebutkan itu bahasanya kalau itu menghalangi untuk berperang, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah gitu sampai Allah mendatangkan keputusannya gitu. Itu bahasanya gitu. Jadi tidak disebutkan siksaannya apa gitu. Nah, cuma di dalam Al-Qur'an ini ya Al-Anfal dan At-Taubah ini kan ayat surah berperang ya, berperang. Dan di situ banyak digambarkan orang yang enggan berperang itu orang munafik. Ya, itu orang munafik ya. Yang meminta izin ya, bahkan sampai ada diabadikan ya dalam surah At-Taubah itu yang wa'ala salasatil ladina khulifu itu kan ada 3 orang yang tertinggal berperang, kalau nggak salah perang Tabuk kalau tidak salah ya itu, tapi mereka yang 3 ini taubatnya diterima oleh Allah begitu ya. Tapi kalau yang lainnya ya datang Nabi dari perang itu minta maaf, alasannya itu ini begitu ya, itu munafik ya. Ya orang munafik itu fidarkil asfal minan nar ya, di keraknya neraka begitu. Dalam hadis juga disebutkan, saya lupa teksnya itu, tapi kalau hadis kan bisa kama qala ya, man lam yagzu walam yagwi walam yanwi ayyagzua, itu ada kata-kata su'batan minan nifak begitu. Itu. Jadi orang yang tidak pernah berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia mati dalam satu cabang kemunafikan. Itu. Nah, jadi untuk berperang ini ya kita harus punya giroh begitu ya. Harus punya giroh ketika melihat saudara-saudara kita dibantai di sana itu ya, hati kita ini harus bahasanya geram, benci dan sebagainya begitu. Kalau mungkin berperang ke sana begitu ya. Nah, berperang dan tidak pernah punya niat, jadi kita harus punya niat juga berperang begitu. Kalau mati dan tidak punya niat itu ya mati dalam keadaan dalam satu cabang kemunafikan. Nah, itu kan sesuai dengan kisah-kisah ya peperangan yang ada dalam At-Taubah. Orang yang nggak mau perang itu orang-orang munafik begitu, orang-orang munafik begitu. Tayyib. Dan kita juga ya harus terus berdoa kepada Allah ya, kematian kita itu ya, makanya ada doa kalau di Al-Ma'surat itu ada doa Robitoh ya, wa amitha ala syahadati fi sabilik gitu. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan syahadah, dalam mati syahid di jalanmu begitu ya. Karena orang yang sungguh-sungguh, ada dalam Riyadhus Shalihin itu kan dibahas juga itu, orang yang sungguh-sungguh meminta
syahid ya, walaupun dia matinya di atas kasur, dia nilainya mati syahid juga begitu. Baik, jadi itulah karena peperangan ini terus sampai hari kiamat itu ada ya, tuntutannya kepada kita ya bisa saja satu saat perang fisik dan sebagainya begitu. Dan untuk sekarang ini ya tugas kita diantaranya ya memboikot produk-produk yang ada aliansinya ke Israel dan sebagainya. Kalau kita punya berlebih harta, memberikan sumbangan dan sebagainya, itulah tuntutan bagi kita ya. Mudah-mudahan dengan itu semua ya kita tidak tergolong orang yang munafik begitu. Kemudian tadi yang kedua itu ya harus pintar ya. Ya wallahu alam kalau itu ya kalau melarang belajar kan tidak ada ceritanya ya, karena SD, SMP, SMA juga kan ya belajar juga begitu ya, belajar juga. Tapi mungkin yang itu menghilangkan materi agama dan sebagainya, yaitu kita serahkan aja kepada Allah ya. Kalau masalah itunya ya kita lihat niat mereka begitu. Toh untuk belajar itu kan sekarang banyak jalannya, tinggal maunya sekarang itu. Ya tidak belajar di sekolah formal, ada sekolah agama yang sore pengajian gitu kan. Kalau kita ini sudah sepuh-sepuh ini mungkin kuliah tidak sempat lagi ya gitu ikut-ikut pengajian di masjid, baca buku ya, lihat pengajian di YouTube dan lain sebagainya. Itu sarana-sarana untuk belajar ya, supaya kita itu pintar, supaya kita berilmu begitu. Lah ya kalau secara letterleknya kan saya juga belum pernah baca apa ada ancamannya, tapi secara umum ya orang yang mempermudah ya urusan orang Islam, dia akan dipermudah urusannya oleh Allah. Yang mempersulit akan dipersulit juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu aja ya, kita tunggu aja. Adapun untuk anak-anak kita jangan sampai kita ada kekhawatiran, karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita perkuat yang 5 ini ya. Terutama al-quwah ar-ruhiyahnya ya. Karena banyak sekali yang tidak dapat kerjaan, akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu mereka pintar, tapi secara otaknya pintar, tapi ruhnya, jiwanya tidak kuat begitu. Makanya itulah anak-anak kita itu perlu dibimbing al-quwah ar-ruhiyahnya, kekuatan jiwanya, bahwa ya ada Allah yang memberikan rezeki ya dari sisi akidah dan sebagainya. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memang sesuai sunnah dan waktunya yang tepat itu qiyamul lail dan sebagainya. Jadi ada masalah apapun sarankan untuk pokoknya qiyamul lail, salat malam, baca Quran dan sebagainya begitu. Ya jadi jiwanya juga diperkuat begitu ya. Insyaallah karena ya hidup ini semua adalah masalah ya, tidak ada hidup tanpa masalah ya, tapi orang yang dekat dengan Allah, insyaallah pertolongan Allah akan dekat dengan dirinya gitu. Baik, mungkin sudah karena hujan jadi kelihatannya masih pagi ya, tapi waktu sudah siang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah seperti sakit dan sebagainya,
Mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah dan lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, yang solihah, anak-anak yang berilmu, panjang umur, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan semua maksud baik kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi niyah wa likulli niyatin shalih barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma jal zaman hadha zaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.